Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Ghifari dengan NIM 12430502124 dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP terbaru merupakan manifesti dari politik hukum nasional yang diarahkan pada pembentukan sistem hukum berkarakter Indonesia. Secara historis, KUHP yang lama adalah produk kolonial Belanda karena Indonesia merupakan jajahan dari negara Belanda, yang dimana tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, juga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif politik hukum, pembentukan KUHP baru dilatar belakangi oleh yang pertama, kebutuhan kodifikasi ulang untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, penyesuaian terhadap nilai sosial dan budaya Indonesia. Kemudian ketiga, modernisasi hukum pidana, serta arah politik hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika KUHP yang baru dilihat dari teori hukum dari Roskopon, yaitu Law as Tool of Social Engineering, maka dalam KUHP baru terlihat upaya mengarahkan perilaku masyarakat melalui kriminalisasi, misalnya pengaturan moralitas. Hukum juga digunakan untuk membentuk tatanan sosial untuk nilai sosial. Namun, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus hati-hati supaya tidak terjadi over criminalization atau kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak tercela atau tidak berbahaya. Seringkali mengubah pelanggaran administratif atau perdata menjadi tindak pidana. Pembentukan KUHP baru merupakan langkah penting dalam rangka dekolonisasi hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui, KUHP lama merupakan warisan kolonial Belanda yang sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara melalui kebijakan hukumnya berupaya membentuk sistem hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan identitas bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 KUHP tahun 2023 yang menyatakan bahwa hukum hidup dalam masyarakat tetap diakui sebagai dasar pemidanaan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjung adanya pengakuan terhadap living law sebagai bagian dari politik hukum nasional yang berbasis nilai sosial dan budaya masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori politik hukum menurut pemikiran Roskopon, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering dalam konteks KUHP. Hal ini terlihat dari pengaturan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat, seperti dalam pasal 411 KUHP yang mengatur tentang perzinaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum digunakan untuk membentuk tatanan moral dalam masyarakat. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Dalam hal ini, pembentukan KUHP baru mencerminkan pilihan politik negara untuk mengganti hukum kolonial dan menetapkan norma-norma baru yang dianggap sesuai dengan kebutuhan nasional. Namun demikian, dalam perspektif teori kekuasaan dan hukum, KUHP juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal yang berpotensi melindungi simbol negara seperti pasal 218 KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Pasal ini menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dari aspek kritik dan evaluasi, terdapat beberapa pasal yang menimbulkan persoalan. Misalnya, pasal 218 KUHP menggunakan kalimat dengan menyerang kehormatan yang bersifat multi-tafsir. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga pasal tersebut sering disebut sebagai pasal karet. Dalam pasal 411 KUHP mengenai perzinaan juga menuai perdebatan karena dianggap memasuki ranah privat masyarakat. Meskipun bersifat delik aduan, pengaturan ini tetap berpotensi menimbulkan kontroversi, terutama dalam masyarakat yang plural. Pasal 2 KUHP tentang hukum yang hidup dalam masyarakat ikut menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum, karena hukum yang tidak tertulis dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketegangan antara prinsip keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum. Beberapa pasal belum sepenuhnya memenuhi ketiga prinsip tersebut secara seimbang. Dampak dari pengaturan tersebut bagi masyarakat antara lain adalah munculnya ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi berlebihan, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan produk politik hukum yang bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan berkarakter Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya dalam perumusan norma yang berpotensi multitafsir dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi antara lain perbaikan terhadap rumusan pasal yang tidak jelas, pembatasan terhadap penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penguatan perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta penyusunan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.